Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Feni Aulia Anjani yang akan mempresentasikan pada materi mengembangkan materi ajar BIPA dan bahan ajar BIPA. Selamat pagi. Semoga kita dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala dan diberikan kesehatan serta kebahagiaan. Yang terhormat, kepada Ibu Winda Dwi Hudhana MPD selaku mata kuliah BIPA. Baik, saya akan mempresentasikan di slide pertama mengembangkan materi ajar BIPA dan bahan ajar BIPA. Mengembangkan materi ajar BIPA merupakan inti dari pembelajaran bahasa Indonesia bagi penutur asing. Sebagai proses kreatif yang membutuhkan pertimbangan yang matang, tujuannya ini menciptakan bahan ajar pembelajaran yang efektif dan menarik bagi penutur asing yang ingin mempelajari bahasa Indonesia. Untuk memahami konsep dasar BIPA, adanya tingkatan. Setiap tingkat memiliki karakteristik dan kebutuhan yang berbeda. Materi harus disesuaikan dengan kemampuan dan minat pembelajar. Adanya tujuan pembelajaran. Tentukan tujuan spesifik yang ingin dicapai. Misalkan kemampuan berbicara, kemampuan membaca, menulis, ataupun mendengar. Adanya kurikulum, ikuti pedoman kurikulum BIPA yang berlaku agar materi yang dikembangkan relevan dan sistematis. Konteks budaya, integrasikan unsur budaya Indonesia ke dalam materi untuk memberikan pengalaman belajar yang lebih bermakna. Bahan ajar BIPA sebagai bentuk fisik dari materi ajar. Bahan ajar dapat berupa seperti buku teks, modul, lembar kerja, presentasi, ataupun media pembelajaran lainnya. Buku teks ini mengandung teks bacaan, latihan, dan tata bahasa. Adanya modul, materi pembelajaran yang terstruktur untuk topik tertentu. Lembar kerja, latihan mandiri untuk memperkuat pemahaman. Mengadakan presentasi, materi pembelajaran yang disampaikan secara visual. Menggunakan video untuk materi pembelajaran yang disajikan dalam bentuk video. Aplikasi pembelajaran interaktif yang dapat diakses melalui perangkat mobile. Nah, BIPA kepanjangan dari Bahasa Indonesia bagi Penutur Asing. BIPA atau yang disebut dengan Bahasa Indonesia untuk Penutur Asing ini dapat diartikan sebagai program pembelajaran bahasa yang secara khusus dirancang untuk pembelajar ataupun siswa asing yang ingin belajar bahasa Indonesia. Adanya struktur, membuat struktur materi yang logis dan mudah dipahami. Misalkan, berdasarkan topik, tema, ataupun fungsi bahasa. Isi, pilih materi yang relevan, menarik, dan sesuai dengan tingkat bahasa pembelajar.
Aktivitas perancang berbagai jenis aktivitas pembelajaran yang bervariasi untuk meningkatkan pemahaman dan partisipasi. Menggunakan media, berbagai media pembelajaran seperti gambar, video audio, dan interaksi online, agar semakin mudah dipahami. Bahasa yang digunakan untuk sederhana saja, jelas dan konsisten, agar dipahami. Buat tata letak yang menarik dan mudah dibaca. Adanya mengadakan evaluasi untuk sediakan latihan dan tugas untuk mengukur pemahaman pembelajar. Pada slide berikutnya, tujuan pengembangan bahan ajar BIPA. Yang pertama, mempersiapkan kegiatan pembelajaran dalam berbagai situasi supaya pembelajaran dapat berlangsung optimal. Meningkatkan motivasi pengajar untuk mengelola kegiatan belajar mengajar. Yang ketiga, mempersiapkan kegiatan belajar mengajar dan mengisi bahan-bahan yang selalu baru. Bahan ajar BIPA daring atau dalam jaringan ialah bahan ajar BIPA yang didesain untuk digunakan pembelajaran BIPA secara virtual. Pemakaian bahan ajar BIPA daring bertumpu pada jaringan internet. Model pembelajaran berbasis aplikasi dan perangkat elektronik seperti laptop dan gawai. Pemakaian bahan ajar daring mengandalkan penggunaan teknologi informasi dan jaringan yang berupa internet. Menggunakan bahan ajar daring untuk biasanya guru menggabungkan model pembelajaran asinkronus dan sinkronus yang menurut Morehouse tahun 2020. Dalam pembelajaran sinkronus, dosen menggunakan konferensi video selama pembelajaran berlangsung. Sedangkan dalam pengajaran asinkronus, dosen memberikan materi melalui web, email, atau pesan yang dikirimkan ke forum komunitas. Oleh karena itu, dalam pembelajaran daring, dosen perlu menguasai teknologi dan modal virtual yang digunakan dalam pembelajaran daring. Adanya tiap tingkatan kemahiran berbahasa, yaitu ada 3, tingkat pemula, menengah, dan lanjut. Menurut Susanto et al. Tahun 2020. Tingkat pemula diklasifikasikan menjadi pemula rendah dan pemula tinggi berdasarkan acuan kurikulum CEFR atau Council of Europe tahun 2001 detail 2006. Tingkat pemula rendah tersebut diberi nama level A1 dan pemula tinggi level A2. Sementara itu, berdasarkan acuan kurikulum ACTVL atau tahun 2012, tingkatan pemula dibagi menjadi 3, yaitu pemula rendah atau novice low, pemula madya atau novice mid, dan pemula tinggi atau novice high. Menurut acuan kurikulum standar kompetensi lulusan atau SKL, tingkat pemula dibagi menjadi 2 tingkat, yaitu kemahiran terbatas BIPA 1 dan kemahiran marginal BIPA 2. Ketiga acuan kurikulum itulah yang sering dijadikan rujukan pengembangan bahan ajar BIPA.
Para pengajar harus bijaksana dan kreatif dalam memilih dan memilah bahan-bahan yang tepat dan bermanfaat bagi para pembelajar. Berbagai model agar pembelajar merasa tertarik untuk terus mengetahui dan mendapatkan ilmu yang bermanfaat bagi mereka. Pembelajaran BIPA, bahasa Indonesia yang subjeknya merupakan penutur asing, lebih fokus pada pembelajarannya. Yang menjadi subjek pembelajaran BIPA ialah orang asing atau penutur asing. Jadi, bahasa Indonesia merupakan bahasa asing bagi pembelajar BIPA. Menjadikan orang asing mampu dan menguasai bahasa Indonesia. Lalu, yang slide berikutnya prinsip pengembangan. Ada 6 prinsip pengembangan di antaranya, yaitu 1. Bertahap, 2. Menyeluruh, 3. Sistematik, 4. Validitas keilmuan, 5. Berorientasi, 6. Berkesinambungan. Pengembangan bahan ajar perlu memperhatikan prinsip-prinsip pengembangan. Bulu dan Soehartono tahun 2004. Nah, yang disebutkan tadi, yang pertama adanya bertahap, artinya ada prosedur tertentu untuk mengembangkan bahan ajar. Yang kedua, menyeluruh, artinya cara pandang melihat bahan ajar ialah menyeluruh, bukan perbagian saja. 3. Sistematik, artinya suatu bahan ajar perlu disusun secara bersistem. 4. Validitas keilmuan, artinya materi pada bahan ajar mampu dipertanggungjawabkan sisi keilmuannya. Yang kelima, berorientasi pada pelajar, artinya pengembangan dilakukan sesuai dengan analisis kebutuhan pelajar. Dan yang terakhir, keenam, berkesinambungan, artinya proses pengembangan bahan ajar saling berhubungan mulai dari merancang, mengembangkan, menguji, dan memanfaatkan atau menerapkan. Lalu, slide berikutnya. Syarat-syarat bahan ajar BIPA. Yang pertama, bahan ajar memiliki peran penting untuk mewujudkan pendidikan yang merata dan berkualitas tinggi. Yang kedua, bahan ajar merupakan produk dari proses yang lebih besar, dari pengembangan kurikulum. Yang ketiga, isi bahan ajar memasukkan prinsip-prinsip hak asasi manusia, mengintegrasikan proses pedagogis yang mengajarkan secara damai terhadap penyelesaian konflik, kesetaraan gender, non-diskriminasi, praktik-praktik dan sikap-sikap lain yang selaras dengan kebutuhan untuk belajar hidup bersama. Yang keempat, bahan ajar memfasilitasi pembelajaran untuk mendapatkan hasil-hasil spesifik yang dapat diukur dengan memperhatikan berbagai perspektif, gaya pembelajaran, dan modalitas berbeda atau pengetahuan, keterampilan, dan juga sikap. Yang kelima, bahan ajar memfasilitasi pembelajaran yang dapat mendorong partisipasi dan pengalaman secara merata dan setara oleh semua pembelajar yang terlibat dalam proses pembelajaran. Yang keenam, bahan ajar dapat dijangkau dari sisi biaya, memiliki daya tahan lama, dan dapat diakses oleh semua pembelajar. Tujuan pembelajaran dengan pembelajaran bahasa Indonesia. Dalam belajar bahasa asing ada 4 jenis keterampilan, yaitu yang pertama adanya keterampilan mendengar, kedua keterampilan membaca, ketiga keterampilan berbicara, dan keempat keterampilan
menulis. Pada pertama, keterampilan mendengar dalam BIPA bertujuan agar peserta didik dapat menangkap informasi dari berbagai sumber suara dalam bahasa Indonesia, seperti percakapan, ceramah, ataupun siaran radio. Contohnya, menonton video pendek dan merangkum isi. Video pendek yang dipilihnya dan didengarkan, lalu dirangkum dari video tersebut. Mendengarkan dialog pendek dan menjawab pertanyaan. Lalu yang kedua, adanya keterampilan membaca. Keterampilan membaca dalam BIPA bertujuan agar peserta didik dapat memahami berbagai jenis teks dalam bahasa Indonesia, mulai dari teks sederhana hingga teks yang lebih kompleks. Contoh, membaca artikel koran dan menganalisis isinya. Yang ketiga, keterampilan berbicara. Keterampilan berbicara dalam BIPA bertujuan agar peserta didik dapat menyampaikan pikiran dan perasaan mereka secara lisan dalam bahasa Indonesia. Contoh, berpartisipasi dalam diskusi kelompok. Yang keempat ini keterampilan menulis. Dalam BIPA bertujuan agar peserta didik dapat menyusun kalimat dan paragraf yang koheren dan efektif dalam bahasa Indonesia. Contoh, menulis esai sederhana. Lalu, yang berikutnya adanya komponen pembelajar materi pembelajaran. Ketiga komponen tersebut sangatlah penting sehingga akan menentukan hasil pembelajaran. Yang pertama yaitu adanya pembelajar, kedua penyelenggara BIPA, tiga proses pembelajar. Hubungan ketiga komponen tersebut penting. Yang pertama, pembelajar merupakan komponen yang sangat menonjol keberadaannya karena karakteristik dan peran pembelajar BIPA dapat dilihat dari motivasi, tujuan pembelajaran, bakat, ciri personal, atau cara strategi belajar, kemampuan kognitif. Yang kedua, adanya penyelenggara BIPA. Dalam hal ini, penyelenggara BIPA perlu memahami karakteristik dan peran pembelajar karena setiap individu memiliki karakteristik yang unik dan berbeda. 3. Proses pembelajaran. Dalam proses pembelajaran, pemahaman yang baik harus dimunculkan ketika menyiapkan bahan-bahan ajar. Dalam hal ini perlu diperhatikan bagaimana pengajar menentukan dan membuat model-model pembelajaran. Dalam konteks ini, model pembelajaran mendapat tempat yang signifikan. Tujuannya mengembangkan bahan ajar untuk mempersiapkan kegiatan pembelajaran dalam berbagai situasi. Suatu proses yang sistematis dalam mengembangkan dan mengevaluasi isi dan strategi pembelajaran yang diarahkan untuk mencapai tujuan pembelajaran secara efektif dan lebih efisien.
Pembelajar identifikasi latar belakang, usia, motivasi, dan kebutuhan khusus pembelajar. Mengadakan konteks pertimbangan konteks pembelajaran seperti kelas, online, atau mandiri. Agar tujuannya pembelajaran yang spesifik dan terukur. Ya baik, itu saja presentasi yang saya paparkan. Mohon maaf apabila ada kekurangan. Sekian, terima kasih. Untuk kesimpulannya, pengajaran bahasa Indonesia bagi penutur asing atau BIPA merupakan salah satu upaya dalam rangka mendukung pemerintah untuk meningkatkan fungsi bahasa Indonesia menjadi bahan internasional. Peningkatan fungsi bahasa Indonesia tersebut tentu akan berdampak pada peningkatan posisi Indonesia di dunia internasional, memperkuat jati diri bangsa, dan meningkatkan daya saing bangsa. Wujud pencapaian bahasa Indonesia sebagai bahasa internasional sehingga bahasa Indonesia dapat digunakan sebagai bahasa resmi pada pertemuan antar negara dan digunakan sebagai bahasa pengembang dalam berbagai kepentingan seperti sosial,